Halo, assalamualaikum Besti. Jumpa lagi dengan channel Budete, usaha rumahan yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Seperti biasa, Budete kali ini mau membahas tentang peternakan ayam kampung. Ya, karena ternak ayam kampung itu sangat menjanjikan ya, terutama untuk usaha sampingan ibu-ibu rumah tangga di daerah pedesaan. Ya, tapi untuk ternak ayam kampung itu bisa menghasilkan atau bisa menambah penghasilan yang lebih, maka harus tahu ya bagaimana cara pemeliharaan ayam-ayam ini. Oke, kali ini Budete mau bahas tentang bagaimana cara pemeliharaannya agar kita dapat mendapatkan untung yang lebih. Di sesi kali ini Budete mau bahas tentang pakannya ya, karena untuk ternak ayam itu pakan utamanya itu untuk biayanya itu terbanyak dari pakannya. Oke, kali ini Budete mau bahas tentang pakan apa yang bagus atau yang baik digunakan untuk ayam-ayam kampung agar mendapatkan hasil yang banyak tapi mengeluarkan biaya yang sedikit. Yang namanya pakan ya, agar biaya itu dapat ditekan, jelas kita tidak akan membeli, atau biarpun membeli itu tidak terlalu mahal. Makanya kita harus menggunakan pakan-pakan alternatif ya, seperti yang tadi ini sisa-sisa buah yang sudah tidak terpakai, dan ini adalah sisa dari warung makan ya. Nah, seperti ini dari warung makan. Jadi sisa limbah nasinya dari warung makan itu. Yang jelas ya, untuk limbah dari warung makan itu jelas nutrisinya sangat lengkap ya. Karena kita tahu sendiri untuk limbah warung makan itu pasti ada nasi, ada lauk pauknya, ada sayurannya ya, seperti ini ya. Ini ada nasinya, ada sayurannya, ada ikannya, ada ayamnya. Jadi yang jelas untuk pakan alternatif dari limbah warung makan ini jelas nutrisinya sangat lengkap ya. Jadi untuk pertumbuhan ayamnya itu sangat bagus. Di samping itu, ini tadi sudah kita kasihkan limbah buahnya ya, seperti ini. Ada pepaya, ada jambu, ya bermacam-macam. Karena untuk limbah-limbah seperti ini sangat mudah sekali kita dapat ya. Jadi selain mengurangi biaya ya, bukan mengurangi saja, yang jelas sangat menekan biaya biaya untuk pakannya, yang biasanya biaya untuk pakan itu sangat tinggi ya kalau kita beli untuk pakan pabrikan itu yang sekarang semakin mahal. Jelas kalau kita cuma mengandalkan pakan pabrikan, untungnya tidak akan banyak. Jadi untuk alternatif pakan itu kita harus menggunakan pakan yang tidak membeli ataupun membeli pun dengan harga yang murah. Nah, seperti sekarang ini yang Budete kasihkan ke ayam-ayam Budete ini adalah pakan dari limbah warung makan yang tidak beli. Juga limbah dari buah-buahan, yaitu buah dari toko buah ya, yang sudah tidak layak untuk dijual itu. Ini Budete kasihkan ke ayam sehingga dapat menekan biaya pakan untuk ayam-ayam Budete ini. Tapi untuk pakan alternatif itu tidak hanya ini ya Besti ya, kita bisa menggunakan banyak atau berbagai macam pakan alternatif yang ada di sekitar kita. Maksud Budete tidak hanya limbah warung makan seperti yang saat ini Budete kasihkan ke ayam ya, karena kadang kan untuk mengambil limbah warung makan kadang kita ada kendala di waktu atau apa. Banyak sebenarnya solusi untuk pakan alternatif untuk ayam itu agar kita dapat menekan biaya pakannya itu.
Ya, di sini nanti Bu Date juga akan menjelaskan apa aja pakan alternatif yang bagus untuk ayam sehingga kita tidak mengeluarkan biaya pakan yang 70% itu untuk biaya produksi ternak ayam, sehingga keuntungan kita akan lebih tinggi. Sedikit cerita aja, ini ayam Bu Date ini adalah ayam KUB ya, jenis KUB. Karena di sini Bu Date ingin memproduksi ayam kampung yang bisa Bu Date ambil telurnya sekaligus bisa Bu Date ambil dagingnya. Maka Bu Date mengambil ayam kampung jenis KUB ini. Nah, untuk ayam kampung jenis KUB ini banyak keunggulannya, Besti. Selain mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi, dia untuk berproduksi telurnya juga lebih banyak dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Untuk pertumbuhannya juga lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Ya, seperti ini. Ini tinggal sedikit ya, karena kemarin kan habis puasa lebaran itu banyak yang keluar. Alhamdulillah harga jual untuk ayam kampung di masa kemarin itu sangat tinggi. Jadi untuk 1 kilo ayam aja itu sekitar 50 lebih. Jadi alhamdulillah sangat menguntungkan sekali untuk ternak ayam jenis ayam kampung KUB ini. Ya, sekarang ini tinggal sedikit ini untuk yang bisa Bu Date jual, tinggal sedikit ini. Yang kalau untuk indukannya itu masih banyak di kandang. Untuk indukannya itu untuk Bu Date ternak lagi, yaitu untuk Bu Date tetaskan dan bisa Bu Date jual DOC, maupun kalau tidak terjual ya Bu Date besarkan seperti ini. Ya, ini akibat dari Bu Date menggunakan pakan alternatif setiap harinya. Jadi Bu Date tidak merasakan mengeluarkan biaya yang sangat besar, sehingga ternak ayam Bu Date terus saja bisa berjalan. Oh ya, ini tadi Bu Date udah janji mau kasih jenis-jenis pakan alternatif yang bagus untuk ayam, yang biasa Bu Date pergunakan setiap harinya, sehingga Bu Date dapat menekan biaya produksi pakan yang 70% sampai 80% itu ya. Oke, kita spill ya, apa aja pakan alternatif yang bagus untuk ayam kampung KUB Bu Date ini. Selain pakan dari limbah rumah makan, warung makan ini ya, ini biasanya Bu Date menggunakan pakan alternatif, yaitu azula. Azula itu tumbuhan air ya, mempunyai protein nabati yang tinggi juga, itu sangat bagus untuk pertumbuhan ayam juga. Lalu biasanya Bu Date juga menggunakan limbah tepung chicken yang sudah Bu Date fermentasi. Nah, limbah tepung chicken itu adalah limbah dari resto ayam chicken yang berupa tepung basah maupun tepung kering. Maksudnya tepung basah itu tepung sisa dari penggorengan ayam chicken itu, yaitu kadang kan ada tepung yang lembut itu yang di bawah penggorengan itu, minyak itu ya, itu Bu Date gunakan. Juga ada kadang ada itu namanya apa, tepung yang melekat di ayam, tapi namanya apa ya, kalau di sini namanya gogrok gitu loh. Kalau di daerah Besti apa Bu Date kurang tahu, pokoknya terlepas dari ayamnya itu waktu digoreng ya, itu yang kalau di sini namanya kriuk-kriuk gitu, enak kalau dimakan. Ya, lalu untuk tepung keringnya itu tepung yang sudah dikasih adonan sama penjualnya, yang mau dilekatkan ke ayam yang mau digoreng itu tapi tidak habis, itu biasanya juga dibuang, karena untuk besoknya itu harus tepung yang baru lagi ya. Itu yang biasanya Bu Date fermentasi, juga Bu Date campurkan untuk pakan alternatif ayam-ayam Bu Date ini. Untuk apa, fermentasi tepung ayam chicken itu juga sangat tinggi nutrisinya ya Besti, karena merupakan tepung yang jelas ya. Tepung itu mempunyai karbohidrat, mempunyai bermacam-macam kandungan ya.
jadi sangat bagus. Juga karena ada yang sudah digoreng itu, karena sudah kena minyak ya, juga mengandung protein, lemak juga ya, jadi nutrisinya juga sangat lengkap. Maka dari itu untuk pakan alternatif ya, itu banyak sekali jenisnya ya, seperti ini tadi ada limbah rumah makan, ada azolla juga tadi, juga ada limbah tepung chicken. Kalaupun di sekitar Besti tidak ada, Besti juga bisa menggunakan pakan alternatif yang lainnya. Apa yang ada di sekitar Besti semua. Kalau untuk limbah buah seperti Bu Tete ini, Bu Tete yakin itu di sekitar Besti pasti ada semua. Untuk limbah warung makan, Bu Tete rasa juga banyak ya di sekitar Besti semua, pasti banyak yang punya usaha warung makan ataupun resto makan, itu pasti banyak. Jadi kita bisa memanfaatkan limbah-limbah dari mereka itu untuk pakan alternatif ayam-ayam kita. Yang jelas pakan alternatif itu sangat tinggi nutrisinya, sehingga ayam-ayam kita pertumbuhannya pasti akan lebih cepat. Oke Besti, itu sekilas tentang pakan alternatif yang bagus digunakan untuk ternak ayam. Untuk yang belum bergabung, untuk yang baru saja bergabung dengan channel Bu Tete, bisa subscribe, like, dan bisa menantikan info-info terbaru tentang perkembangan ternak ayam KUB, apa aja yang dibutuhkan agar ayam-ayam ini cepat berkembang dan pertumbuhannya bagus. Bisa ikuti channel Bu Tete di lain kesempatan. Oke Besti, terima kasih sudah mengikuti video dari Bu Tete, dan terima kasih juga untuk yang sudah like, subscribe, dan komen. Bye bye.